Cerita dimulai dengan melihat seorang pemuda bernama Lee pindah ke kontrakan barunya. Si Lee ini bercita-cita menjadi seorang musisi di mana sekarang ia telah mempersiapkan diri untuk sebuah audisi. Nah, karena Lee sedang memperjuangkan masa depan, tentu ya banyak memiliki keterbatasan termasuk terbatasnya uang belanja. Itulah mengapa Lee ini menyewa rumah seadanya, WC-nya sempit, banyak kecoaknya, lantai paling atas tanpa lift. Lebih-lebih pada nuansanya yang cukup horor, tapi ya begitulah namanya juga proses bersakit-sakit dahulu. Agar lebih nyaman, Lee sudah mengatur perlengkapan rumah dibantu 3 sahabatnya, Jiwo, Jae, dan Ion. 괜찮네. Pada saat Lee hendak tidur, ia malah mandi keringat ketakutan. Ia mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah. Lee sangat yakin jika itu kelakuan si Kunti dan sebangsanya, tapi pada nyatanya itu ulah tetangga Lee. Cantik orangnya, ia bernama Rani. Si Rani ini mulai menakut-nakuti tetangganya karena ia merasa terganggu berkarya setelah ada tetangga baru di sebelah. Maksud Rani semoga orang itu bisa pindah secepatnya agar ia kembali mendapat ketenangan, sebab apapun yang dilakukan Lee di sebelah pasti terdengar ke kamar Rani, begitupun sebaliknya sebab tembok mereka lumayan tipis tanpa kedap suara. Bahkan siapa saja yang buang air kecil atau kentut pasti akan terdengar dari sisi satu sama lain, di mana itu akan sangat mengganggu dari kedua pihak. Hari pertama Lee di tempat ini cukup kacau, tidurnya tidak nyenyak, banyak takutnya. Di pagi hari saat ia bangun, Lee kembali mendekat ke dinding memastikan apa suara aneh itu masih ada. 야! 하면서 봐줄 수가 없네. 너 누구야? 자, 아니 그냥 존댓말도 잘 맞으니. 사람이라는 거야? 나 집이라고. 뭐? Dari sini Lee baru tahu jika suara aneh semalam ternyata ulah manusia. Emosi sekali si Lee, lebih-lebih pada Rani karena ia lebih dulu tinggal di sini. Nah, atas kekacauan yang dibuat Rani, sekarang bukannya Lee berpikir untuk pindah dari sini, namun ia malah gerah untuk membalas kebisingan yang dibuat tetangganya. 합의를 하게 해줘야. 수나마나 벽 내가 먼저. 몰라요, 나는. 죽었어. Bakal seru ini keduanya tak ada yang mau kalah. Sedikit perkenalan, si Rani ini adalah seorang seniman. Ia adalah pegiat tanah liat alias desainer. Itu makanya ia banyak menghabiskan waktu di rumah setelah keluar dari perusahaan tempat Rani bekerja dahulu. Sekarang Rani memilih independen jadi anak rumahan. Ia telah bebas dalam berkarya, tidak seperti di kantornya dulu. Orang-orang licik di sana pada memanfaatkan karya-karyanya saja. Nah, sejak dimulainya peperangan besar antar dua tetangga ini juga, Rani baru bisa mendapat ketenangan pada saat Lee ada urusan di luar. Lalu tiba di hari kedua saat Rani hendak tidur, Lee berulah lagi. Sekarang ia mengotak-atik bass gitarnya. Rani heran kenapa si tengil itu alat musiknya banyak sekali. Rani baru bisa tidur saat memakai headphone. Di esok paginya, saatnya pembalasan. Rani tidak lagi mengeluarkan suara-suara gedebak-gedebuk, tapi 뭐야? 아 내가 미안해. Lee malah sempat memukul-mukul jagungnya karena merasa terpancing. Suara itu terlalu erotis katanya, membuat pikiran Lee traveling kemana-mana. Dan karena anunya Lee sudah di ujung, ia pun turun dari kamar dibaluti kekesalan mencari di mana tempat tetangganya itu. Tahu-taunya gedung mereka saling membelakangi, diapit oleh bangunan dan gang-gang yang membingungkan. Lee sudah keliling ke sana kemari sepagi ini, namun malah linglung. Kembalilah ia ke kamar, lalu seketika disambut suara-suara kedamaian. 아이씨 미친 새끼가. 야! 그만해! 합의! 내가 졌어!
Syukurlah mulai ada kata kompromi dari Rani, itu artinya aktivitas mereka akan secara bergiliran sesuai waktu yang saling disepakati. Untuk malam ini Rani yang kena giliran beraktivitas dengan bebas tanpa gangguan. Meski sebenarnya aturan ini kurang fair sebab Lee juga harus banyak latihan untuk audisinya kan. Di malam berikutnya saatnya giliran Lee, namun pada saat Lee baru mau mengayunkan penanya menulis lagu, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Ternyata itu si Jiwo, Yeon, dan Jae. Malam ini ya datang ke tempat Lee untuk berpesta ria. Dan karena mereka bertiga sama sekali tak mengetahui kondisi di sini, ya dihajar saja, teriak sana sini, terlebih saat efek minumannya sudah sampai di kepala. 오늘 이술 다 먹는 거야. Emosi sekali Rani di sini. Pada awalnya mereka telah berjanji untuk saling berkompromi, namun Lee malah melanggar aturan. Sebenarnya ini bukan maunya si Lee juga, tapi karena teman-temannya yang datang-datang tak mengerti situasi. Saat Lee baru sadar dari mabuknya, cepat-cepat ia minta maaf ke Rani atas kebisingan semalam. Saya kira Raninya di sini berkata kasar, namun ia malah mengatai Lee, jika pekerjaan teman-temanmu pasti stabil. Mereka pada bangun dan pergi di pukul 6.00, tidak seperti dirimu yang hanya seorang pengangguran tak berguna. Terdengar nada-nada suara Rani cukup pelan mengucapkan itu, namun omongannya bahkan lebih tajam dari belati yang biasanya. Sekarang Lee merespon semua itu mencoba biasa-biasa saja, apalagi dirinya memang juga tak tahu sama sekali bagaimana rupa tetangganya itu. Yang ada pada mereka berdua ya hanya rasa saling membenci dan saling terkesan tetangga psikopat gila. 저기요. 어제 밤에는요. 무릎을 꿇고 있거든요. 뻥치시네. 이틀 뒤에 오디션을 보거든요. Karena audisinya sisa 2 hari lagi, Lee begitu sangat memohon agar ia diberi giliran selama 2 hari ke depan untuk latihan. Lalu siapa yang menduga Rani ternyata mengiyakan itu? Kaget sekali Lee di sini, tahu-taunya Rani di sebelah selain gadis yang sensitif dan agresif, ternyata ada sisi pengertiannya juga. Mungkin Rani mulai paham jika tetangganya sedang mati-matian memperjuangkan masa depannya. Dengan segala izin itu, Lee amat berterima kasih ke tetangganya yang sama sekali tidak kenali wajahnya, bahkan namanya sekalipun. Begitupun dengan Rani. Lalu saat malam telah menyapa, latihanlah Lee. Rani di sebelah betul-betul senyap, tak mengganggu sama sekali. 다쳤어요? 노래나 하세요. 필요하면 얘기해요. 걱정이 돼서 말을 하는데. Amat produktif Lee memanfaatkan waktu yang tersisa, ia rela begadang demi kesempurnaan lagu ciptaannya. Di lain sisi, ia juga pastinya mempersiapkan mental sebab sedari dulu Lee tidak pernah mendapat dukungan dari siapapun, bahkan mungkin dari orang tuanya sendiri. Rumah masih ngontrak, makan seadanya, utang melilit, badan pun semakin kurus, sementara masa depan belum jelas. Andai saja ada satu orang pun yang memahami kondisi Lee saat ini, namun itu tidak ada sama sekali. Seorang diri yang menghadapi kerasnya kehidupan. 찌질해. 그죠? 직업도 없고 31에 당장 한 벌 없고 항상 나만 제자리인 것 같고. 꼼꼼하게 들여다보는 거야. 항상 제자리인 사람은 없어. 잔다. Sampai akhirnya audisilah si Lee, ia menampilkan apa yang ia latihankan di hadapan para juri. Kabar baiknya Lee berhasil lolos ke audisi babak ketiga. Bahagia sekali Lee keluar dari ruangan audisi, ia pulang dengan sebuah harapan besar. Sementara terpantau Rani di sana sedang tidak baik-baik saja. Serangan paniknya tiba-tiba kambuh setelah karyanya mendapat pelanggaran hak cipta. Penggugat atas nama Dong Won Chang, entah siapa si Dong itu. Kasihan Rani sakit sendirian begini. Tak lama dari sebelah Lee juga sudah pulang. Begitu antusias ia memberitahu kabar gembira kelulusannya, namun Lee malah heran kenapa Rani tidak nyahut-nyahut. Lee terus memanggil sampai Rani mulai nyahut di bawahnya. 붙었어요. 저기요. 얘기해. 식사 대접하고 싶어. 먹고 싶은 거 다 얘기해봐요. 네가? 응. 그래요. 조용. 짠. Rasa-rasanya dua tetangga ini yang pada awalnya setiap hari mau baku hambur, sekarang mulai saling memahami kondisi masing-masing. Bahkan dari keduanya mulai senyum-senyum sendiri dalam perhatian-perhatian kecil antara mereka berdua.
Lalu di pagi hari kita lihat Rani sedang minum obatnya sekaligus izin keluar ke Lee. Katanya ada urusan sebentar. Tahu-taunya Rani datang menemui si penggugat karyanya, si Dong. Ini orangnya Kedua pihak datang dengan pengacaranya masing-masing. Terdakwa dan penggugat telah mempertahankan berapa persentase kepemilikan dari karakter karya desain itu. Tahu-taunya putusannya perusahaan desain si Dong lah yang menciplak karya si Rani. Lalu siapakah si Dong ini? Pasti ya memiliki masa lalu dengan si Rani. Tapi sudahlah itu tidak terlalu penting juga. Yang jelas Rani sekarang telah memenangkan mediasinya. Sepulangnya dari sini Rani pun langsung curhat dengan Lee. Kata Rani entah kenapa hari ini cukup berat harus menghadapi orang-orang seperti si Dong itu. Mendengar itu langsung respect si Lee. Ia bertanya, beritahu aku di mana orangnya biar saya kasih pelajaran. Ketawa-ketawa si Rani mendengar itu mungkin ia mengira Lee hanya bercanda-bercanda doang, padahal mukanya amat serius. 저기 먹었고? 주 한 잔 할까? 좋아요. Saya kira minum-minumnya ketemu secara langsung ternyata harus terhalang oleh si dinding ini. Tapi tidak apa-apa juga, yang jelas itu membuat lega dan membahagiakan. Lihat saja mereka berdua benar-benar sudah mulai nyaman. Tapi untuk kata cinta saya masih bingung juga. Sebab apakah seseorang bisa saling jatuh hati hanya dengan melalui suara saja? Entahlah. 우리 만날까요? 그게 뭐야? 좀만 더. Iya, kurang ajar. Saya kira mereka langsung tabrak-tabrak masuk di sini. Tahu-taunya lagi geser tempat tidur. Sejauh ini entah mereka sudah saling jatuh hati atau bagaimana. Tidurnya pun sudah harus berdekatan. 여기 오른쪽 보여요? 좋아. 여기 가자. Tanpa keraguan lagi, ternyata manusia bisa saling mencintai tanpa harus melihat wajah. Yang jelas bisa membuat bahagia, ya langsung gas. Jelek tidaknya ya itu urusan belakang. Perhatikan saja si Rani dengan si Lee ini yang ada hanyalah senyum dan senyum. Bukan karena mereka berdua sama-sama introvert, tapi memang karena sudah sama-sama nyaman. Di suatu hari saat mereka sedang ngobrol santai dari balik dinding, tiba-tiba ada seseorang mengedor-ngedor pintu Lee. Lee pun datang membuka pintu. Saya kira itu si Jiwo, ternyata adalah seorang wanita, entah siapa ia. Melihat gadis ini, mata Lee tiba-tiba sayup hendak dibanjiri air mata. Dari sebelah Rani mendengar Lee didatangi seorang perempuan. Tiba-tiba diremuk rasa cemburu. Dicek wanita ini ternyata mantan pacar Lee, Lina namanya, yang dulunya mencampakkan Lee saat Lina mulai kenal dengan lelaki kaya. Mantan si Lee ini datang dengan penuh rasa bersalah setelah diputuskan oleh laki-laki kaya itu. Lina memberitahu Lee jika selama ini hanya engkau yang terlintas di benakku. Rani mendengar obrolan itu dari sebelah hanya bisa menahan air mata. Nanti setelah Lee keluar ngobrol dengan si Lina, barulah Rani membanjiri pipinya. Tapi ya begitulah kebahagiaan dan rasa sakit bisa datang kapan saja dan akan pergi seenak jidat. Terlebih stresnya Rani makin membludak akibat si Dong sampai saat ini ya selalu mencampuri hidupnya. Asal kalian tahu, si Dong itu ternyata mantan kekasihnya Rani dahulu saat Rani masih bekerja di perusahaan yang sama. Namun Rani memilih mengakhiri semuanya akibat si Dong hanya mau memanfaatkan karya-karya Rani dengan keuntungan sepihak. Licik si Dong itu bukan cuman licik namun tak tahu malu. Sampai sekarang ia terus memaksa Rani untuk kembali bekerja sama akibat karya-karya desain Rani banyak diminati. Dan karena Raninya memang selalu berteman dengan obat, kondisi tubuhnya tidak sekuat perempuan pada umumnya sampai akhirnya ia jatuh sakit. Sementara Lee sama sekali tidak mengetahui itu sebab sekarang ia kebanyakan sibuk di luar untuk persiapan audisinya. Untung Rani masih memiliki kakak perempuan yang pemerhati, Erna namanya. Erna mengetahui jika adiknya ini lagi sakit, ia pun datang merawat Rani. Rani bisa seperti ini sebenarnya bukan karena si Lee, tapi karena si Dong, mantan kekasihnya. Terpantau pula malam ini Lee juga sudah pulang. 저기요, 라니가 아파서 자요. 증상이 좀 심하네. 언니 입은
라니의 어렸을 때부터 남한테 힘든 얘기 이렇게 아프고 그래요. Itulah Rani yang selalu memendam masalahnya sendiri dan pada akhirnya jatuh terkapar. Setelah Herna menceritakan tentang adiknya termasuk masalahnya dengan Sidong, besoknya Silly langsung mencari di mana Sidong itu. 너 미쳤어? 동원창한테 갔었지? 아무한테나 오는 거 아니야. 네. 선 좀 지켜. 맑은 사람이라 뭘 모르나 본데. 얼굴도 못 봤는데 우리 그냥 없었던 일로 하자. Apa boleh buat Ner, semuanya malah jadi serba salah. Dan karena Rani telah meminta Gar untuk mengakhiri ini semua, Lee pun memutuskan pergi. Sekarang ia tidak mau mengganggu hidup si Rani lagi. Sekarang Lee pindah numpang di tempat sahabatnya Jiwo sampai audisinya selesai. Sejujurnya setelah kepergian Lee, Rani jelas-jelas merasa sepi. Ia merasa ada sesuatu telah hilang dari hidupnya. Lalu kini beberapa hari telah berlalu, Lee sudah siap-siap untuk audisi terakhirnya. Kita lihat Rani di sana juga sudah membulatkan tekadnya untuk menemui Dong perihal ajakan kontrak kerja sama itu. Inilah tempat Rani bekerja dahulu dengan si Dong. Kita lihat Rani telah masuk di ruangan Pak Dong. Begitupun dengan Lee di sana. Sudah gilirannya masuk di ruang audisi untuk menyanyikan karyanya selama ini. Lalu mungkin kalian kira Rani di sini mau menandatangani kontrak itu kan? Tidak, Ner, Rani datang untuk ini. 품이 우선인 마인드. 멋있어. Tak terasa kita telah berada di penghujung kisah dan lihatlah bagaimana Lee bisa membuat lagu selama ini. 실망했겠지? 이제 앞으로 나아가 보려고. 꿈이라는 거 꼭 자신이 생겼어. 감사합니다. 말씀하신 것처럼 좀 부족하지만 왜 이렇게 마음이 진심만 있으면 꼭 이루지 않더라도 자신이 생겼어. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah Rani dan Lee? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, Ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need